kalimat terakhir dan ini sedikit. Pertama bahwa kita menyambut baik dan terima kasih pada para pembicara yang telah hadir di sini, khususnya Mas Bukti. Dan kita Stewi Sadra siap insya Allah bekerja sama misalnya dengan BNPT dalam program kontra radikalisme, kontra ekstremisme. Tapi sedikit saya ingin menyampaikan pertama bahwa tidak ekstremisme ini bisa terjadi pada kelompok manapun. Tidak hanya walaupun Wahabi kita mendapatkan indikasi yang banyak, tetapi kasus misalnya seperti Sampang di Madura itu dilakukan oleh bukan Wahabi gitu kan. Dan oleh karena itu bahwa tindakan-tindakan ekstrem ini bisa terjadi pada siapa saja, pada kelompok mana saja, dan ini musuh kita bersama. Yang kedua, banyak terjadi seperti kasus 2 tahun lalu saya ke Bengkulu. Ini ada orang tua Pak menyekolahkan anaknya jadi santri satu pesantren dengan harapan bahwa karena pesantren itu menjual tahfizul Quran, penghafalan Al-Quran. Jadi dikirimlah anak itu ke pesantren. Saya 11 tahun pulang, ketika liburan pulang dan dia sudah hafal sampai 4 juz Quran dalam 11 tahun itu. Ketika bapaknya tanya, anak kira-kira nanti cita-cita kamu jadi apa? Dia menjawab bahwa cita-cita saya nanti menyembelih polisi dan ustadz Syiah. Tidak bisa bayangkan anak 11 tahun Pak ini. Gitu. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kebetulan orang tuanya juga dia pada saat itu tidak tahu kalau saya ustadz Syiah gitu kan. Apa? Oh iya, tapi bapaknya kebetulan ketemu, kita ngobrol, dan ini juga problem karena orang tuanya miskin Mbak, fakir, sehingga ya karena sekolah itu menjanjikan hafalan Quran, kemudian memberikan beasiswa, sehingga dengan merasa beruntung sekali, dia harapan bahwa anak ini nanti memberikan syafaat di akhirat kalau hafal Quran Mbak. Ya. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Sehingga kita tawarkan, oke, kita bisa bantu Anda, pilih mungkin sekolah lain, pindahkan ke pesantren yang lebih baik. Nanti kita cari donatur untuk memberikan bantuan pendidikan. Yang kedua tentang hoax juga. Tadi pagi saya termasuk yang termakan hoax Pak. Dan ini kayaknya kasus Wahyah Helmat juga. Saya sharing ini. Ini disiarkan oleh televisi, salah satu TV nasional, tentang guru yang berenang menyeberangi pulau untuk mengajar di Pulau Buaya gitu. Ternyata itu hoax. Itu kisah dibikin dengan sengaja setelah dicek oleh sebagian jamaah saya yang ingin membantu membuatkan perahu dan sebagainya. Ternyata itu tidak ada, kata orang sana, bahwa mana mungkin Pak ini berenang lewat laut gitu ya. Tapi ini dibuat dengan luar biasa, wawancara gurunya 11 tahun bahwa dia itu berenangnya juga ditontonkan gitu kan. Apalagi ini berenang lewat laut dengan sebelah tangan lagi berenangnya. Tapi menyentuh itu. Nah, ini tujuannya tentu saja bahwa kepada pemerintah sebenarnya, bahwa pemerintah ternyata tidak memberikan perhatian itu yang katanya perhatian pada wong cilik, ternyata tidak. Ini upaya-upaya seperti itu dan ini luar biasa. Saya cuma ingin menambahkan karena waktunya sangat singkat, ada beberapa hal. Tapi yang ingin saya tambahkan begini, pada kertas kerja ini, Infit, menurut saya ini satu hal yang sangat menarik dan saya melihat bahwa hampir mirip Pak, ini satu hal yang kita tidak bisa menolak realitas ini. Ini terjadi dan ini membiarkan ini sesuatu bahaya yang besar karena mereka punya energi yang luar biasa Pak. Selain memang energi itu, saya tidak tahu bahwa energi itu sangat ideologis, sehingga energi ideologis ini sulit sekali. Saya pernah beberapa kali misalnya berdebat di media sosial, tapi kan kita punya pekerjaan, kita punya anak istri Pak, tapi dia tidak peduli itu, sampai malam terus kita dilayani untuk berdebat gitu, diajak berdebat, Masya Allah gitu kan. Waduh, saya tidak sanggup gitu, sudah sampai segitu kan. Tapi mereka terus bahwa itu punya energi yang luar biasa. Kita tidak kesulitan untuk bisa berdebat itu gitu kan, untuk terus kemudian ini. Nah, ini juga problem gitu Pak, bahwa dan ini banyak gitu. Bahkan ibu pengajian yang kemudian terkena ustaz-ustaz seperti ini dengan cepat berubah. Nah, saya ingin menawarkan bahwa kepada Infit barangkali ini mungkin tawaran, rekomendasi
Di antara hal yang barangkali penting untuk pemerintah itu mengevaluasi lagi kurikulum pendidikan, terutama kurikulum agama. Karena pendekatan agama yang terjadi, kita ini Pak korban sebenarnya. Sekarang yang ada itu umumnya, kenapa kemudian anak-anak ini belajar agama? Iya, belajar agama di sekolah. Tapi kenapa kemudian mereka lari pada itu? Karena pelajaran agamanya, pendekatan pelajaran agama yang diberikan pada kurikulum pendidikan itu sifatnya hanya hal-hal yang sifatnya ritual ibadah. Cara wudhu, cara tayamum gitu kan. Tapi tidak kemudian pendekatan agama yang kritis. Sehingga ketika melihat doktrin-doktrin dengan doktrin ayat Al-Quran, ini sudah ketakutan Pak. Gitu. Tidak ada pendekatan kritis dalam pendidikan agama kita. Bahkan kadang-kadang kita melihat beberapa buku agama yang justru cenderung menumbuh suburkan kemudian tindakan ekstrim. Kemudian pendidikan agama di perguruan tinggi sangat sedikit sekali Pak, cuma 2 SKS perguruan tinggi umum itu. Sudah 2 SKS, kemudian pelajaran agamanya juga sifatnya teks yang begitu, gitu kan, cuma ayat-ayat tentang Tuhan, tentang kiamat, tentang mati misalnya, tentang kewajiban sholat, haji. Gurunya tidak menarik juga, sehingga kemudian mahasiswa belajar agamanya keluar. Ada hal lain, ada ustadz-ustadz yang lebih menarik, lebih menggairahkan, lebih menantang, gitu. Nah ini saya ketemu anak tamatan ITB. Ketika dia tanya, Bapak dosen? Iya, saya dosen. Ngajar apa Pak? Filsafat. Kafir Pak. Ini saya bingung belajar agamanya di mana ini kan gitu. Nah, menunjukkan bahwa ini artinya kita perlu evaluasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pada kurikulum pendidikan, terutama pendidikan agama yang perlu menjawab persoalan ini gitu. Sehingga anak-anak pendekatan agama tidak lagi tidak doktriner, kemudian justru tidak ini. Dan kita sekarang melihat Pak indikasinya bahwa banyak guru-guru agama, salah satu sekolah misalnya Jakarta yang sangat terkenal, itu gurunya juga mengajarkan hal yang sudah intoleran gitu. Intoleran, dan ini yang paling banyak misalnya adalah bagaimana terhadap misalnya seperti Ahmadiyah atau Syiah yang menjadi korban dalam konteks ini. Nah, ini mungkin perlu evaluasi, ada pemerintah untuk mengevaluasi lagi kemudian kurikulum pendidikan kita, sehingga pelajaran agama itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih humanis, lebih memperhatikan rasa kepedulian sosial, yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Itu yang kemudian perlu ditanamkan pada pendidikan agama. Nah, ini kurikulum ini yang mungkin menurut saya perlu direkomendasikan juga untuk menambah yang lain tadi pada pemerintah untuk melakukan evaluasi sesegera mungkin pada kurikulum pendidikan kita. Kalau tidak Pak, berbahaya sekali gitu. Pendidikan agama kita tidak menjawab itu. Karena itu perlu terhadap pendidikan pelajaran agama ini perlu ada evaluasi bagaimana pendekatan agama yang jauh lebih kritis, terbuka, dan kemudian toleran pada beragam pandangan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.